Coba 100.000 carinya, waktu-waktu itu kan 100.000 banyak banget. Nah 100.000 kan susah payah, harus kerja aja bisa sebulan 2 bulan. Nah gimana caranya mengambil sesuatu yang gampang, nyolong kan, ada yang nyolong, ada lagi enak banget melacur, coba semalam dapat berapa misalnya. Kan kalau kita mereka nggak apa ya, bukan nggak tahu, tapi tahu juga dilanggar karena cari enak. Kalau saat itu kan memang benar-benar murni ya, pelacur ya pelacur murni, gelandangan murni, orang yang suka nyolong ya memang pencuri murni. Begitu ada maling masuk seleb di Lembah Code, aman di situ. Saya di Seminari Mertoyudan ya, saya dengar nama Romangun, dia pekerja sosial juga. Waktu itu cuti, nah saya tertarik ke sana, lalu saya gabung 88-89 itu gabung Romangun dalam pembelaan Gedung Ombo. Indonesia pinjam duit Bank Dunia untuk membeli tanah Gedung Ombo untuk waduk, gitu. Nah terus Bank Dunia mengatakan pada Soeharto, kalau warga itu mintanya 2.500 rupiah per meter, kamu kasih 2.500 biar tidak dirugikan itu warga. Oke, deal. Tapi apa yang terjadi di bawah? 2.000 rupiah per meter sampai di warga itu 200 perak per meter. Itu yang menjadi masalah. Bahkan pada integritas keimanan dan juga integritas moral, mengadvokasi korban Gedung Ombo dari kebijakan Soeharto yang itu melibatkan semua aparat militer. Romangun berani berhadapan langsung maupun dengan cara sembunyi-sembunyi melawan represi-represi itu. Saya bisa bercerita karena saya juga terlibat di Gedung Ombo. Dulu waktu pengusiran warga di lokasi Gedung Ombo untuk pergi itu kan ditembak dari helikopter. Memang nggak dikenake, tapi orang yang mati kan. Ada yang saking takutnya mati. Terus mereka kan punya tanah, dia itu nggak pernah pikir soal politik, soal partai, soal apa loh. Itu. Tapi mereka tiba-tiba terus dibuat bendungan besar, air dimasukkan ke situ. Nah ketika 4 sungai itu diarahkan ke situ, ayo sudah. Warga yang di bawah ini kayak apa? Ya mereka tertatih untuk menyelamatkan diri dari harta bendanya. Santri-santri saya di sini selama sebulan, terutama bulan puasa, saya kirim di sana santri-santri perempuan. Padahal di sana belum ada MCK, sehingga ketika santri-santri saya ikut mengadvokasi di bidang agama maupun memberikan bimbingan-bimbingan ketika mau buang air besar itu harus di kebun agak bipal duya asu. Romangun dengan alasannya mengatakan saya tidak mendekati pemerintah maupun warga, saya hanya mau menyelamatkan anak-anak. Karena jalan menuju ke sana memang dibuat sedemikian parah. Waktu itu saya masih memakai mobil Kijang komando merah ini, sampai nabrak batu, penyok semua sampai sok depannya lepas. Itu saya alami dan saya banyak belajar dari Romo Mangun tentang kegigihan beliau membela rakyat dalam arti identifikasi yang jelas rakyat kecil. Terus ada salah satu Romo yang mengkritisi Romo kok bangunnya langgar, kok lebari yang enggak jawab Romo dengan enteng. Rasanya itu kan melayani umat, bukan umat satu golongan. Anak saya bikin gereja, gue turu kire. Di sini banyak orang yang beribadah Muslim, kok masa tak bangun gereja? Ya dan apa? Romo Mangun itu teman saya dulu, Romo yang waktu masih muda ikut bergerilya. Jadi yang pertama tentu kerakyatan ya, kepedulian terhadap orang-orang kecil. Kemudian yang kedua tentu nasionalisme ya.
orang ya mungkin taunya ini bimbong yang sudah orang takut, orang nggak mau bergaul, tapi begitu Romo di tengah-tengah mereka ini baik, mereka ini manusia yang butuh binaan, manusia yang memang salah jalan. Nah, bagaimana caranya supaya dia lurus gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau menurut Romo proses, tidak bisa sekaligus Romo datang itu kamu harus baik, kamu tidak boleh nyolong, kamu nggak boleh ngerampok, kamu nggak boleh judi, kamu nggak boleh minum-minum, kan nggak mungkin. Saya tertarik karena itu persoalan kemanusiaan, dan itulah yang namanya karya-karya agama yang sebenarnya. Tarmanja yang rumut kijing, Gar. Ibu udah sering ke Senang Sono? Baru pertama kali ini. Sebenarnya satu hal yang sudah saya selalu impikan tuh bisa berziarah ke sini, karena rasanya hanya di sini tuh yang punya greget gitu loh. Memang saya sudah beberapa kali ke ziarah ke tempat yang lain, cuma kok ya kebangetan saya dari Jawa Tengah malah nggak sampai ke sini gitu loh. Nggih. Tempatnya ya lebih nyaman aja Mbak dibanding tempat-tempat yang lain. Yang jelas di sini lebih tenang. Senang Sono ini didesain sedemikian rupa sehingga memang menjadi tempat yang nyaman untuk berdoa. Ini kan di daerah pegunungan, sepi juga, tempat yang momen yang pas gitu loh. Jadi juga ada gemercik air gitu kan, wah sempurna banget pokoknya buat doa gitu. Merusak alam terus diganti dengan yang baru itu tidak. Alam dilestarikan seperti pohon-pohon atau kemiringan tanah segala itu tidak digali, tidak diratakan dan tidak dibongkar terus diberi bangunan, itu enggak. Ini semua dilestarikan alam itu. Kehendak Romo Mangun supaya kita itu melekat dengan alam, dekat dengan alam, dan kita mencintai alam ciptaan Tuhan itu. Ketika dia memutuskan menjadi imam, dia secara khusus diminta untuk belajar arsitektur itu. Kemudian setelah pulang dari Jerman, dia mengembangkan karya-karyanya lewat bangunan-bangunan gereja, termasuk bangunan tempat keziarahan ini. Kalau soal Romo Mangun sih kenal tapi nggak terlalu dalam. Datang ke Senang Sono untuk ziarah sekaligus doa untuk permohonan supaya kuliah lebih cepat habis. Mas kenal sama Romo Mangun? Romo Mangun Wijaya? Baru datang ini, tidak tahu. Gus Dur bekerja dalam spektrum yang sangat besar, dengan pemikiran-pemikirannya, dengan manuver-manuvernya yang kadang-kadang di luar mekanisme atau di luar kerangka pemikiran kita. Tapi Gus Dur sudah bisa memberikan sebuah rangsangan perubahan yang sangat luar biasa. Gus Dur bekerja dalam spektrum yang sangat besar. Romo Mangun bekerja memberikan semacam demplot-demplot. Dengombo ada di Mangunan, ada di Code.
cari air tuh susah ya, soalnya dulu tuh adanya danau tuh yang kalau musim kemarau kan kering, kalau musim hujan tuh ditampung di danau-danau itu, terus ngambilnya ya di danau. Orang-orang sapi ya masuk di danau itu, jadi campur lah pokoknya, makan ya ngambil air ya di situ, sapi minum di guyang di situ. Nek mboten enten Jawa, Pak? Lah nggih tuku tangki. Semua itu punya tampungan air kayak ini. Dulu namanya PAH ya, PAH itu bantuan dari pemerintah itu. Tapi sekarang berhubung dulu bantuan tuh nggak mencukupi ya bikin sendiri-sendiri itu pribadi. Jadi kalau musim hujan ya isi, kalau enggak ya kosong, nanti beli tangki itu. Yang keluarganya kecil itu mempunyai 3, 2 cukup gitu. Ya cukup, nggak beli Itu kalau ya kemaraunya itu sudah panjang ya tetap aja beli. Dulu mau ada PAM tuh sudah senang sekali, tapi ternyata nggak sampai sini, ya agak kecewa. Ini bantuan anak sekolah waktu itu, pakai ember naik ya. Makainya ya di nggak blas-blas itu loh. Istilahnya itu sedikit-sedikit aja asal meratai badan kalau mandi. Yang penting untuk minum itu stoknya tuh jangan sampai habis. Kadang-kadang nek saya sendiri itu 1 tangki itu nanti hanya seminggu sudah habis, Pak. 1 tangki itu berapa liter? 50 ribu liter. 5.000 liter, harga per Tangkinya 1.140. 3 tangki kali 100 kali 140. Itu di ini kan minimalnya Minimal ya, itu pada saat musim kemarau itu ya. Itu nggak kemarau panjang banget. Kalau kemarau panjang banget bisa sampai 5 atau 6. Ya kadang-kadang habis, kalau musim kemarau itu habis 5 tangki itu. Ada yang punya sapi 4, 3, 2. Nanti drigen beratnya 30 liter itu nggak cukup. Mungkin kalau orang satu hari membutuhkan 4 jerigen yang mungkin isi 25 literan, nah mungkin sapi juga hampir sama. Kalau belum makan, sapi sudah makan dulu. Mungkin banyak yang melihara karena persediaan untuk kemarau panjang, pakannya sudah mulai kering, tidak ada. Terus kadang-kadang kita juga beli makanan ternak, terus bisa dijual untuk beli air. Jadi istilahnya tabungan ya, tabungan. Kalau orang kota nabung uang, nabung emas. Kalau kita nabungnya di ternak, nanti kemarau panjang dijual untuk beli air. Mau nih, enggak termos kan kita kalau mau ya enggak termos. Nyangkeng. Nanti mulai ngarang yang mana mau? Jangan. Enggak ada berupa teman jajannya wis. Tani kulo kuwi alase sudah mencoba buat sumur. Itu ada 37 meter enggak ketemu keluar, enggak ketemu air. Mantak mak engko nek jero-jero niki takutnya ndak nanti ada gas asam marang yang membebayani. Contohnya satu keluarga ini aja, udah pesen air. Hari ini udah habis nih yang di tampungan. Padahal perlu ngerebus nanti untuk minum. Nah, si pesanan belum datang, mau ndak mau ke tetangga ada ndak airnya? Pinjem air. Mungkin seember 2 ember adanya, sejerigen 2 jerigen dipinjam dulu. Nanti kalau udah dapat baru di gantian.
Kalau dulu sumbernya belum ada tangki jual ya untuk di sumber sana laut Ngriga. Medannya sulit. Kalau dulu itu kalau air laut itu nggak surut nggak bisa diambil. Dari warga saya itu gini Mbak, ada persatuan itu buat ondo dari bambu petung nih Mbak, bambu petung itu dibuat ondo. Lah nanti ada Mbak tebing yang suram itu nggak pakai ondo nggak bisa. Itu satu batang kira-kira ada 20 meter, 15 meter itu dibuat ondo lah. Ini junjangan itu Mbak. Dari bambu itu, terus pakai turun sama bawa obor sama gendong black, ada yang gendong jerigen itu dulu. Dan nanti orang-orang yang berani itu ya bisa ambil. Kalau nggak berani yuk kongkon teman-teman itu Mbak. Keluar dari itu kan bawa obor itu sini itu hitam-hitam itu susah pokoknya, tapi ya tetap aja diambil nanti diendapkan langsung direbus diminum itu dari situ. Bentuknya nek banyak suka gigak ngene iki Mas. Gigak gol sithik. Ya. Ketok ora? Si air laut itu enggak surut pasang terus enggak minum kembali kosong, bikin kosong semua. Tanjakan sulit Sambil bawa berapa jerigen? Satu itu. Berapa kali bolak-balik biasanya? Biasanya sehari itu 2 kali. Kaki itu pada lumpuh itu loh, kan sakit kaki itu buat naik turun gendongan itu. Sampai ada yang kesakitan kalau musim hujan tiba lagi, merasakan orang masyarakat sini itu karena capeknya ngangkati selama musim kemarau itu. Itu cukup untuk keperluan apa aja? Ini cuma sapi ini, minum sapi itu. Kalau di rumah ya itu tangki itu. Dulu saya sendiri ngeduk di dalam tebing. Itu kalau saya tengok aja ketut Mbak. Ketut sumber ini. Saking besar sekali Mbak nih. Metunya besar sekali. Berarti sayang dong Pak, harusnya itu bisa bermanfaat gitu. Padahal kan sebenarnya kalau sumber air itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya Pak. Itu kan nanti nggak harus beli gitu. Ya itu Mbak, betul sakit manfaat jelas airnya laut. Nanti kalau besar sekali ombaknya, nanti batu-batu yang dari selatan itu ngurukup itu loh Mbak, ngurukup air itu. Menutupi sumber iya, air. nanti enggak dibuka terus nggih kembali terus nanti kalau dibuka kembali, Cuma punya sumber nggak bisa ngatasi. Satu sisi emang dana mungkin harus lebih, yang kedua tantangannya berat sekali karena ombak ya. Harus dinikmati dengan serba kekurangannya seperti ini. Kadang kita seninya hidup kayak banyak tantangan tuh makin kita tertuntut untuk berpikir walaupun cuma angan-angan. Belum merdeka.
sekolah-sekolah yang lain adanya hanya drill, mengajar akademis gitu kan, tapi secara real fakta anak tahunya hanya ilmu tertulis. Belajar mengajak anak untuk secara real, tidak hanya belajar secara duduk tenang tertulis, tapi hanya dengan pen. Kamu orang janet-janet kok mati. Tapi bagaimana kita mengenalkan anak menggunakan alat, misalnya mengenal lingkungan. Kalau kita mengenal lingkungan harus tahu dengan alat-alatnya kan. Bagaimana kita menggunakan sabit, bagaimana kita menggunakan baja. Seperti itu kan. Sekarang kita lihat kota-kota itu kita hanya mengenalkan gambar aja. Ini baja untuk membaca sawah. Yang menjadi ketertarikan saya itu ketika Romo Mangun itu memperjuangkan anak-anak untuk memerdekakan dalam pendidikan. Ketika anak-anak yang di jalanan bisa belajar, kira kita pun yang sebenarnya mampu tapi justru tidak mau belajar kan? Cita-cita. Paling bingung aja cita-cita ya. Saya ingin jadi astronot. Cita-cita saya punya cita-cita. Cita-cita saya apa ya? Belum tahu sih Mbak, sampai sekarang aja saya bingung mau lulus itu jadi apa. Tahu Mbak, dulu pengennya jadi insinyur pas kecil. Nah, tapi kok wah kuliah di komunikasi terus ya bisa lah nyoba berbagai peluang yang ada. Kita masuk gitu dalam apa yang bisa. Jadi bukan hanya belajar, lalu setelah belajar ya sudah gitu. Atau saya belajar supaya dapat ijazah, kemudian ijazah itu cari kerja. Ini nggak bisa kan Romangun. Ijazah, lalu setelah itu untuk cari pekerjaan. Enggak, Romangun nggak gitu. Untuk membuat manusia lebih manusiawi. Tahu dengan apa ungkapan ya seringkali dikatakan ya, kita bukan bangsa yang right or wrong is my country. Kita tidak bisa ketemu lagi dengan Romo Mangun. Jadi mau tidak mau kita harus menggali segala sesuatunya itu dari teks itu. Anak-anak SD, SMP, SMA itu sudah mengenal Mangunwijaya karena ada edisi-edisi untuk anak-anak dan edisi remaja. Dan itu kan tidak dilakukan di Indonesia. Orang-orang mengenal novel ketika dia SMA itu kenal sinopsis, kenal lagi kalau dia kuliah di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di UGM, UNJ, UII, IAIN, Sanata Dharma. Karena saya juga pernah ngisi di Sanata Dharma, mereka tidak tahu. Dan ketika saya minta mereka untuk menengok di perpustakaan, cuma ada tiga buku ini Mangunwijaya. Pancet buku ini orang lain. Ada mungkin sesuatu yang lebih struktural untuk lebih menghidupkan kembali apa yang telah digagas oleh Romo Mangun untuk Indonesia. Saya sendiri sebetulnya yang saat ini ya, yang sedang mencari-cari tahu itu adalah sebetulnya bukan karya fisik. Saya justru ingin tahu tuh sampai sekarang itu ketika dia proses belajar arsitektur sendiri, teman-teman arsitek ketika mereka melihat karya arsitektur yang hebat dan arsitek di belakang itu, yang mereka lihat tuh melulu hanya ketika dia sudah di atas, tidak lihat yang dasar, tidak dilihat ketika prosesnya tadi di bawah, di dasarnya. Yang diutamakan, yang ditunjukkan kepada kami bahwa Mangun itu tegas, tapi tetap ramah, ya, dan dekat dengan masyarakat kecil. Romonya sendiri mempraktekkan contohnya kehidupan di Lembah Codi. Beliau kan terjun langsung, makan enggak sampai semewah yang mungkin di gereja misalnya. Beliau apa adanya makan di lingkungan mereka itu apa sih makanannya, jarang-jarang saya nyiapi sampai ke kayak 4 sehat 5 sempurna. Enggak, hampir pokoknya sama lah. Orang-orang di sekitar kan kadang juga ngaturi makanan misalnya buat apa pas buat bakwan misalnya, hanya bakwan beliau beli mungkin bisa setuyuk, bisa beli banyak ya, tapi enggak, masyarakat saking sayangnya mungkin saking senengnya seolah dirangkul. Mereka punya masalah berat, tapi kenapa Romo nggak jijik, Romo nggak menjauh tapi malah mendekat. Bagaimana? Belum selesai.
belum bisa, belum dipikir terus dengan lembut ya pengetahuan, dipikir terus sampai ketemu barang kelihatan itu mesti ketemu, nggak mungkin nggak akan ketemu. Jadi orang itu tidak harus berbekal dari titel atau gelar. Hidup itu tinggal kemauan dan mandiri dan kreatif berkarya. Sering buat nonton liane Jawa keren. Delalah dulu itu niko adik saya tuh sekolah ke Jogja, delalah PKL ya, bagian PKL di tempatnya Romo Tencode. Nah, tempatnya Romo Tencode, tanya-tanya ada adik saya itu nek ada sumber enggak sana. Wan Romo nek kalau musim kemarau sulit masalah air, tapi ada sumber air tapi di tepi laut. Jauh dari rumah. Saya ngantar Romo Mangun, nek jenenge Piyai, Romo Rini Piyai. Lah kula nggih dereng napa-napa lho niku sing jeneng wong Cangon kula niki. Lah niku kula nggih ngantar mriko. Romo sampai di sumber itu iya, juga? Iya. Turun saya Mbak, saya pedangi terus niku. Lah curi-curi watune kadang-kadang kena air laut itu rak teles terus Mbak, licin. Itu batunya rak hitam-hitam niku licin. Daun jamur niku batunya. Nah itu sampai sumbernya Romo itu. Waduh, tobat katanya. Mogok yang tengah-tengah. Ketutup sangat. Enggak. Romo melihat keadaan jika ada sumbernya itu kayak yang di Romo itu warga yang diminta warga. Iki caraku kepiara sesuk warga menrodo ringan nak ngoten. Semuruke Romo riyen ningali sumber niku nggih jalan nih Mbak sing dibumi jalan. Lah terus penggalan Romo nggih gambar adalah yang dulu saya pasangi ondo. Itu digambar Romo di tablet gambar kertas. Kalau Mas Gus garane kok kayak kadang kelengkeman kulo sing nggon ireng e. Tekan iku. Pundi, Pak? Ngapain bertahan di situ misalnya anak-anak udah pada ke kota, udahlah yang generasi tua itu pada pindah, nggak ada yang mau, nggak ada. Sini ada kan tanah airnya. Ngerasa tanah airnya kan setidaknya kehidupannya sudah mampu ya ukuran orang dari desa. Kenapa orang tuanya kalau dibawa ke sana nggak tahan seminggu 2 minggu pingin pulang ke desa. Padahal desanya ya seperti ini udah ngerasa menyatu banget ya, nyatu sama alam, nyatu sama kesulitan. Langgrang bis. Bis. Modelnya ndi Mbak mungkin? SMP SMP kali. Anak bis ya biasanya kan. Udah anak bis. Pun. Dulu saya mendampingi Romo Mangun ke daerah Griga ya. Saya mengirim mahasiswa dari asrama Realino, saya libatkan juga asrama Santikara. Setelah itu mulai mengangkat air dari Griga untuk dinaikkan lalu biar untuk warga masyarakat. Itu duitnya dari burung-burung manyar itu.
boten layu. Malah ambles kan iso trek mau ngene. Iso trek dilalai ya ono sing ya. Terima kasih. Waktu di Code kan orang-orang pada ini, terutama orang yang dibina, merasa bahwa Romo itu merangkul. Ini orang sampahnya masyarakat kok mau-maunya ngopeni kan gitu ya, ngasih bantuan lagi kan, bantuan tapi kan nggak langsung ini makanan, ini duit kan enggak, tapi kayak pancing ya, ibarat pancing. Jadi memperdayakan mempekerjakan orang-orang sekitar dengan maksud nanti pada akhirnya kalau pembangunan sudah selesai kan perlu perbaikan, renovasi dan lain-lain, perawatan. Ini kalau yang ikut membangun itu tenaga-tenaga setempat, supaya masyarakat sendiri juga punya rasa antar beni. Beberapa sak semen itu dari warga sini gotong royong, semen dari Romo nih. Tapi yang membuatnya warga, Pak ya. Nah, nek Romo itu gini caranya, nek pamane gak swadaya tok nggih. Enggak enak, segera panane ya dipengenai pengerangsang dulu gini. Nah, yang supaya ikut memiliki ya, gitu ya, yang Pak ya. si percaya dulu tuh saya, sing jenenge kan golek tenaga kepiye carane niku saya. Dan tidak menggunakan bahan-bahan yang mewah seperti kayu-kayu. Mengapa Romo dulu tidak menggunakan kayu jati? Padahal waktu itu Romo kalau membeli kayu jati mampu, mampu, hanya menggunakan kayu seperti kuing, kamper, itu yang digunakan. Dan itu ya tempat seperti itu mudah sekali rusak, loh. Kena hujan, kena panas, dengan maksud supaya ada perawatan. Kalau menggunakan bahan yang awet, yang boleh katakan tidak mudah rusak, kan perawatan nanti jadi lalai. Nah ini makanya ya menggunakan bahan-bahan sekitar yang ada itu supaya ada perawatan, dan yang merawat itu tidak memerlukan orang-orang jauh. Buat jembatan, langsung jembatan itu diantem itu ya Mbak, kalau ombaknya besar sekali itu kelem. Jembatan itu kelem 14 meter padahal Mbak. Sudah kekelem. Lah, terus Rama sudah itu. Lajeng mikir-mikir cari pelempem. Tapi memang jalanannya lebih parah. Lebih parah, ini dulu masih satu tapak udah agak lebar ditambahi. Hati-hati Om. Oke. Jadi ini juga jalan yang dilalui warga kalau mau ambil air. Iya. Iya. Waktu itu masih setapak tapi. Iya. Terus orang kalau mau bawa air kan ini Mbak pakai jeligen, dipanggul. Ah nggih, lapun gasro mboten mangke gasro. Mriko niku angel sanget monggo. Nggih, nggih. Nggih, mengke sak tekane iki. Dile mandek. Dari tempat air sampai ke desa kan paling enggak 4-5 km ya. Bisa apa piye? Kasih jalan Sebelum biar duluan. Romo Mangun di Gigak kan dulu orang punya telaga. Karena air telaga itu air hujan ya, air hujan. Kalau zaman nenek moyang itu sumber airnya cuma telaga. Bisa dimanfaatin padahal antara ternak sama ininya kan campur. Saya heran ya sampai sekarang kenapa ya dulu itu airnya aja enggak jernih, tapi kenapa orang-orang pada sehat ya? Sekarang sekarang udah beli air pam, tahu-tahu orang masuk rumah sakit katanya kena kanker lah. Sementara yang
tahun-tahun dulu airnya cuma diambil dari yang keruh kok ya sehat. Saya kadang-kadang ya itulah mungkin Dan Tuhan memang memberi iya. keadilan ya, adanya telaga itu dipakai untuk nyuci, untuk ini ya. Tapi telaga kan semakin diambil malah, semakin habis. semakin habis iya, terus mati gitu loh. Apa sudah enggak mengering seperti ya? dulu-dulu orang di lingkungannya udah ditebangi ininya, pohon-pohonnya kan berarti udah nggak nyerap air lagi, cepet banget habis itu kan. Telaga itu kering, lalu orang mikir mau cari kemana kan, ada telaga yang jauh dari wilayah sini di desa lain, airnya yang di telaga habis sudah kering, lalu ngerasa ini perlu sumber air yang ada di Luweng, ada Luweng Mbak dulu yang di wilayah sini sebelum Romo masuk itu orang-orang carinya di situ, orang nggak ada solusi lain ya, adanya mungkin pokoknya dapat air kan gitu, walaupun yang didapat nggak mencukupi untuk keseharian, jelas yang penting minum kan gitu ya, yang penting untuk minum. Romo Mangun kan dengan tekniknya beliau bisa sampai ke dari sumber itu berapa meter, ada 50-an meter bisa diambil. Kondisi teralienasi dari berbagai kebijakan. Nah, di situ Romo Mangun dengan berbuat atau berkotor-kotor tangan untuk menangani masalah itu secara langsung. Piye nek kowe serawung karo wong Randagomo, kowe serawung karo wong apa? Bariar piye? Kowe ora padha karo awake dhewe. Nah, gitu. Kok menai ya kemarin nanti tahun usia dari barat dulu jadi Abdul Muhyiddin. Ya, nah ketika kita menghadapi kayak ngono kok piye? Setelah itu kita sholat bersama terus makan bersama. Bapak itu ngajarin tentang lebih ke kayak bagaimana kita hidup bersama orang, bagaimana kita hidup di masyarakat, bagaimana itu yang lebih penting seperti itu. Bagaimana kita toleransi sama orang, bagaimana kita bisa mendedikasikan diri kita, bagaimana kita hidup kayak gitu, menghargai kehidupan, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita berguna. Bapak nggak tentu kita pintar, tapi peka gitu, peka sama lingkungan. Kayak misal Bapak itu sering kali mencontohkan kalau misal kamar mandinya kotor, kadang beliau sendiri yang kosok-kosok gitu. Selama ini tokoh-tokoh agama itu hanya bekerja pada wilayah-wilayah yang dianggap sangat suci, sangat sakral, yang terlalu antroposentris, sehingga persoalan-persoalan kemanusiaan tidak terjamah. Dulu itu ada pelempem yang dari tebing Pak, yang panjangnya 75 meter. Yang berani saya dengan Pak Imo, Pak Sis, orang 3. Itu saya turun dari atas sampai sumber itu saya menggundal gandul. Pasang pelempem yang besi itu gajah. Jalannya asik. Ternyata tantangan bukan masalah. Tantangan harus dilalui. Ini medannya memang berat ini. Sangat. Kita ambil kiri, Mas. Jadi kebayang ya dulu itu. Monyetnya kan banyak, terus mungkin monyet di situ. Nah, kusuk-kusuk gitu, roh gitu dikiranya itu ada orang mau bertamu malam, tak bukai pintu. Enggak, terus gemuruh ombak kan ini banget ya, kalau malam mungkin sunyi. Jadi kedengeran sekali. Kedengeran sekali. Nah itu waktu itu Romo tuh berangan-angan katanya. Saya berangan-angan melihat Nyai Roro Kidul itu ada di laut gitu kan. Mungkin berdiri di situ atau kerajaannya, saya pengen banget tahu gitu.
Tapi pernah enggak Romo diliati gitu? Tengok sedikit. Ya, tak rungok-rungokke kita dengar-dengar kok anu ya berarti mau enggak. Dikira saya bisiki saya biar saya tahu ini biar bisa lihat Nyai Roro Kidul. Kayak nanti pagi itu saya jam 7 sudah sampai sana. Kayak nanti kalau sore saya bar masak itu saya pulang jam 4 sudah kembali saya. Nah Romo itu kalau dulu itu saya akan anu Pak, jadi saya akan ikut, nggak usah saya sendiri aja. Sendiri selama berhari-hari? Ya satu minggu berturut-turut dia di Ingrika itu sendirian. Padahal itu kan jauh dari rumah. Iya, dari buat rumah. Jauh sekali. Jauh sekali. Buat pondok, Pak. Buat pondok namanya. Romo Mangun bikin di sana itu tempatnya ya Pak. Untuk buat rumah itu hanya nemplek katanya. Nempel di? Ini jalan, ini tebing. Iya. Lah buatnya rumah ini sini Pak. Kena saya niku kan nunggu main niku wedi ngono rak kulmo. Watune rak watu merah-merah ini Mbak. Gampang rontok niku. Kadang-kadang nanti ada munyuk lewat mon watu dundung. Tapi anu ya Romo sunyi gitu Romo kalau mungkin buat novel atau apa kan konsentrasi ya bisa mungkin meditasi atau apa gitu. Nah, iya nggak ada yang ganggu paling angin kan kalau malam itu apalagi pas hujan terus ada angin gitu, anginnya kan bunyinya kayak ini ya berbisik gitu ya. Kayak orang terus ya itu Romo yang dibilang hantu tuh ya macam seperti itu kan. Anu nek wong desa itu kan apa ngerti itu hantu, tidak ada yang namanya begitu, tidak ada. Orang aja cuma anu apa ini aja menduga kalau itu berimajinasi gitu ya. Padahal enggak, selama saya di sana kan enggak ada orang tamu apa hantu, enggak ada. Ya Romo enggak penakut sih. Tapi tidak menakutkan, galak tapi tidak mengerikan itu Romo Mangun. Sejak saya mengikuti kerja bersama dengan Romo Mangun, ini sungguh-sungguh kalau bahasa Jawanya ya Mbak Pani ya. Artinya Romo Mangun sifatnya tegas, keras memang, semangatnya keras ya, tegas. Tapi tidak dendam. Saya mengatakan tidak galak tapi tidak mengkan atau disiplin tapi tidak mengerikan karena dia itu nggak pernah dendam. Romo mengajarkan mereka itu tahu kebutuhan bersama, harus dipikirkan bersama. Yang nyolong ya masih aja nyolong, tapi kan semakin malu, semakin berkurang karena dengan arahan-arahan yang terpadu tadi. Ada salah satu anak yang marah, dimarahi, tapi masih ngambek, nggak mau dicari, gitu. Dan dihibur misalnya. Ayo kita udah waktunya break, habis dimarahi, waktunya break istirahat. Satu anak yang tadinya dimarahi nggak ikut break. Tapi Romo nanya, lu mana kurang satu? Nggak usah cari. Sedang apa di belakang dicari. Ayo sini break dulu, snacknya enak gitu saja kok terus ngambek. Nah, Sampai ke pondok sering kok Mbak, yang wartawan itu mulai yang dikenal Romo sampai nggak dikenal itu sering kan datangi ke sana. Ada yang apa tahu tenarnya Romo Mangun kan di tempat-tempat yang jelek, yang sepi, yang terpencil gitu. Nah aku Romo ya aku nanti foto-foto kan kadang-kadang nggak suka kalau cara wawancaranya itu beda sama apa namanya sama pikiran Romoan. Turun. Nah ini turun ya. Malah dikasih pohon aja.
tenaga-tenaga kerja yang waktu itu digunakan oleh Romo Mangun untuk membangun Singasono, dengan sendirinya dia mempunyai satu ilmu bangunan ya, yang oleh mereka ini sebagai modal. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib, meskipun masih gelap, percaya kepada Dikau yang sudah bangkit. Dalam ketegasan, kedisiplinan ini mendidik dari kami-kami yang kerja di situ supaya terlatih. Dan obrolannya itu yang bikin saya merasa terdidik. Saat itu saya nggak merasa bahwa Romo Mangun itu mungkin mendidik saya, tapi saya nggak merasa. Setelah wafatnya beliau ini baru saya mikir, oh berarti Romo dulu itu sering memberi saya petuah-petuah semacam. Ya kalau bahasa kerennya sekarang mungkin bisa dikatakan kuliah terbuka. Hanya dalam pola pikirnya itu, kalau orang kampung, orang dusun seperti ini kan pola pikirnya mungkin masih dangkal ya, no? Tapi dengan mengikuti karya Romo Mangun ini dengan sendirinya terdidik, berubah. Hanya kita memang harus disiplin, harus kerja keras dan kejujuran. Di Pasai Romo saya nah dong upah, jadi tenaga 1 minggu dibayar, 1 minggu dibayar. Kadang-kadang nek Romo itu kadang-kadang le bayar keluarku, bayar keluarku kurang, gimana dicoba lah pripun. Terus kadang-kadang lebih banyak sekali. Dan nanti nek saya itu gimana ra nggih mboten disenengi Romo. Ternyata saya itu nanti bayaran tenaga, kadang-kadang kelebihan ada 300, ada 400 saya kembalikan. Satu kok masalahnya. Butuh bantuan. Tahan. Pejuang hebat. Kita ini cuman kecil aja, belum ada upaya. Iya. Seperti Romo beda gitu. Waktu Romo ini masih jalan mau lihat aja ya. Udah seperti ini. Suram, Web. Terus. Ups. Dia jalan waktu itu jam 8 dari pantai, jam 8 malam. Dia pakai ini tongkat sendiri itu. Hujan, begitu Romo malam datang, saya kan pulang sampai rumah jam 6. Romo Mangun tuh sampai di tempat saya itu jam 9 malam. Saya kaget, kenapa Romo pulang? Saya lagi nggak enak badan, saya masuk angin, saya mau tidur. Kenapa Romo nggak ngantuk? Tapi dulu kan nggak ada telepon ya. Iya. Nggak ada telepon, nggak ada apa. Gimana? Iya, gimana mau cari orang udah nggak ada orang. Iya. Orang di sana nggak ada teman, nggak ada orang yang mau minta bantuan cepat kan. Saya kepikir ya Allah, betapa ininya apa kalau dirasa lo ya, betapa hebatnya Romo Mangun dari tempat pondok yang itu sunyi, nggak ada apa-apa, nggak ada kehidupan ya. Begitu datang karena beliau merasa sakit, terus pulang dari sana kan jauh, harus setapak, harus pakai tongkat, hujan lagi. Saya itu sempat nangis loh. Itu orang tua saya sendiri sampai segitunya berjuang untuk kita warga di sini, terutama yang mau mengatasi soal air gitu. Padahal kalau dibilang Romo kan sama sekali waktu itu tidak mengenal desa ini. Enggak, enggak kenal. Udah dibawa ke dokter ya Romo.
masih ada dokter puskesmas di sana, ada bidan kan. Enggak mau beliau. Enggak, saya enggak ini. Ingin istirahat di rumah saya aja. pengen istirahat, mungkin lelah. Itu benar-benar saya rasakan begitu sedihnya waktu itu melihat keadaan Romo yang udah sakit aja merasa sehat. Iya. Masih bisa bertahan. Paginya baru mobil kan ada di tempat kami. Terus dibawa ke Jogja aja biar nanti dapat pertolongan medis. Iya. Akhirnya saya ndereke sampai ke Jogja, terus dimasukkan ke Panti Rapih. Begitu sebenarnya bertahannya beliau tuh sakit aja ndak dirasa sakit tuh. Sampai di sana ternyata masuk rumah sakit kan tadi parah. Ternyata sudah sakit beneran. Iya. Hebatnya beliau berjuang, nggak pernah lelah, nggak pernah sakit itu sakit, nggak dirasa. Itu yang baca Mana, Mak? Masih sono. jalan. Masih jalan. Gila, Pak. Guru takon golek sing iso goleki tembusane banyu. Nanti tanah-tanah yang sebelah utaranya sumber itu nanti tanahnya perseorangan, nanti enggak akan minta mungkin minta ganti rugi. Iya, ya, Pak. ganti rugi enggak. Yang baku air itu bisa dicari, bisa dinikmati warga masyarakat. Kadang-kadang kami ngelus dodo ya, prihatin. Gimana Berharap ada lagi Romo Wangun berikutnya yang bisa Maunya mewujudkan ada, itu ya. Saya pernah matur sama Mas Adam, kok enggak ada ya generasi penerus Romo Mangun yang mungkin bisa air itu nggak usah belilah. Iya. Kita sudah teraliri dari alam yang memang bisa diatasi, terutama karena sumber itu ada di tantangan yang paling berat. Mungkin cuma main sama teman, enggak. Ya nongkrong, sama apa ya di luar kuliah. Enggak. Cari pacar. Ya itulah. Cuma itu, nggak ada kegiatan lain yang berarti. Bangsa ini cuat bebek gitu ya. Tapi justru ini memang dibuat ya. Saya khawatir kalau ini dibuat, jadi dikondisikan supaya orang muda itu memang happy di situ, sehingga orang bisa dikendalikan dari banyak hal. Misalnya aja orang dibuat seneng itu, maka dikendalikan secara ekonomi. Berarti bapaknya itu memang sarungan, katok kolor, anaknya anggo BB, anggo iki, itu dikendalikan. Jadi biar ekonomi menjajah pulsa. Sekarang kan nggak ada pulsa misalnya. Rano pulsanya menjadi kebutuhan pokok sudah. Ada orang lain yang kayak apa, yang susahnya kayak apa, ya nggak peduli. Nah perlu uang tuanya diperas sekarang ini, anak muda. Diperas supaya memberi fasilitas. Nek engko entek ya engko adol apa sing duweki. Rak Romo Mangun dulu gini, Pak Kirno, kula jenengan saged ngladeni kula sing kepripun mawon kula pun seneng kalian jenengan. Kek jenengan niku mboten kula gaji, dasare Romo ngoten niku. Niku ngeten Pak Kirno. Niku sesuk kayu-kayu niku sesuk nek Pak Kirno ku butuh arak kekurangan apa-apa diareng. Nek sing jeneng kayu jojo diareng. Nek sesuk nek butuh Pak Kirno sing bangun rumah glugu itu ditebang. Dipakai buat rumah. Kayu-kayu, habis kayu terus kesana lagi, ya lewat mas. Punya. Jalan. Oh, anu. Sing ngene wae ora tekan-tekan. Enggak. Badannya berat ini juga. Berat sana malah. Jalurku hilang.
Jalur hilang. Berat sana. Nah, Romo kan bisa ngangkat air itu untuk warga. Warga seneng tenan namanya banyu, arep foto banyu, wah seneng banget. Nah, terus ada orang-orang dari Jakarta itu katanya sih mendengar bahwa Romangun itu di situ kan udah berkarya, tapi dia khawatir kalau Romangun itu nanti mengkristenkan orang. Karena itu ada orang dari Jakarta itu yang datang bukan membawa banyak anak sarung, sajadah, mukena, dibagi seluruh warga. Nah, terus ada orang Katolik yang taat gitu datang ke Jedes, kan Romo di Jedes sama saya. Ini ada orang yang sangat fanatik ini mengganggu karya Romo, membagi mosok Romo itu sudah bisa mencari karena malah membagi sajadah, sarung, mukena dan ini kan mereka khawatir, sangat fanatik. Romo jawabannya apa? Utekmu reget. Kalau mau cokorannya Romo, utekmu reget, ngerti lah. Loh kok enggak Romo, kan saya membela Romo. Saya bisa mencarikan air. Ada orang bisa membagi bagian sajadah ini. Bu, kamu bagi sembako. Orang yang ngomong baik. Terus orangnya itu bingung terus mulai gluduk. Ya mutar ya. Gus Dur mengatakan bahwa guru agama saya itu dua. Satu Romo Mangun yang sudah duluan meninggal, dan kedua Bu Gedong Bagus Ukel. Nah, Romo Mangun sebagai seorang rohaniawan, tapi juga sebagai pekerja sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sangat gigih dan tidak takut berkotor-kotor tangan, langsung menangani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dalam arti masyarakat yang betul-betul termarginal. Enggak limit bawahnya. Bios orang lewat tuh. Orang mau cari penghidupan. Saya mau minta berkatanya Romo, saya mau studi frater itu kan Romo. Studi di mana? Di rumah. Wah, ini aku jadi sedih. Nah, kamu studi apa? Teologi apa? Aku sedih. Coba studi gimana? Iya. Kamu nak sinau teologi men gede ndasmu tok. Mbok sebelum sinau tentang surga ki mbok sinau tentang manusia dulu. Nek sinau tentang swarga ki wis wong kuwi sing mangane mangan sego rek. Kejebone kowe kuliah tentang swarga, tentang anu lah kowe manganmu ki menyan karo kembang. Kalau mau belajar yang tinggi-tinggi itu belajar dari bawah dulu. Belajar mengenai manusia. Nah, lalu baru manusia, nanti manusia berteologi. Bukan teologi dulu. Iya, ndronjong kuwi. Ayo ngerti ming teologi tok kuwi, padahal tanggamu ono sing slipah ya ora layat, Bro. Tahu apa layat? Agama yang betul-betul bisa dirasakan kehadirannya di tengah rakyat yang sedang teraniaya, yang sedang terpinggirkan. Itu kan kata-kata Gus Dur, dan itulah kemudian juga memberikan inspirasi bahwa ternyata apa yang dikerjakan oleh tokoh agama tidak cukup ada di mimbar-mimbar, di altar-altar, di lembaran-lembaran teks. Ramat. Nyo, ini pancingnya tak kasih ke kamu nyo. Kamu ndak?
Iki paling anu. Mangga ada. Oke, iki to, Mbak. Coba apa sih? Mau. Oke, iki, Mbak. Aku metu kono baten kok arep ditunggu banyu, jebul buntet. Oh. Jadi incerane Mbah Ses itu nanti kalau bisa anu air gitu kan bisa sampai di atas air tersasar di hutan seperti ini. Mungkin kalau ada manusia. Enggak punyai garwa dan putra. Beli tanah itu untuk apa, Rama? Anu Pak Kerno, saya beli tanah itu, jadi tanah itu nantinya untuk warga masyarakat sini saja, biar senang. Jadi menjadi alas itu. Ada itu lho Mbak, nek sini rak jenenge sapi, kambing itu banyak. Itu luar biasa carinya di situ. Jadi Rama rak ngelanggar itu, ukah rambane, ukah makane sapi ini tuh silahkan. Berapa luas tanah Romo yang dibeli? Nah, yang dibeli ada 7 hektar. Aku mulai dino-dino iki gak ramban dene iki. Jalan itu enak banget kok ngene Mbak ya. Enak. Pertama main kira gini. Rumah runuk wae. Niki lokasine kayak niku bae niki. Terase bae niki nah. Dulu penampungan lah ini, penampungan air dari sumber sana. Ini omah tekan niki dengan ini romo niki. Tekan kok kalau nak masak ten niki lah sadurunge pawone ten mburian omah. Kalau ada kompor gas ten niki lho lah. Majalah niki iki pawone iki.
untuk nyebrang ambil air. Ini tapi ya sudah amblek. Ya yang betul-betul rusak ya 2008 itu, tapi Rusaknya total itu 2008. yang sudah masih punya sapi di atas sana tuh pada ngambil air di situ masih 2008. Setelah itu sudah. Pesi pertama nih kok Mas, pesih nih kok watune nih kok Mas. Semandek nih kok. Nih kok mulai cagak ngisor nih kok cagak besi nih. Belum ini dulu bentuk. Nah, Ini kabel ya. Kabel sama ini. Sama kan ini. Ini sama ini. Di sini di benteng. Kemudian ada sumber air yang soar. Dragon ya wong duwarden wong itu gojong ambil air nyalong dono nyalong kene iki ambil dragon iki bak iki isi gak go ngisani nang kene iki ini sini tromos-tromos seperti ini nang sini kan ini Ada peralon pipa untuk menyalurkan air sampai ke situ. ini ada pelempom masa tepake pelempom masih pelempom terus itu nah karena musimnya musim hujan lebat itu ombak air itu sampai sini Mbak. Ya ini bekas-bekasnya. Naik ke atas ya Pak ya? Iya. Sampai ke desa ini sampai. Bisa lewat Sumber airnya di sana tuh, di bawah sana. Ternyata pasangan tangga kan ya. Dun, begitu beras untuk deko. Kayak kula turun kan. Nah, jadi kan wis lanjut. Niku kan sak gelem iring kulone sing banong niku lho, Mas. Bani. Nang rawane saiki ngulon sak gowo bani.